Ya. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma masih membahas walaupun islami bainan nas walaupun mendamaikan antara manusia. Kita mengkaji satu hadis dan pada kesempatan ini malam ini kita akan menjelaskan hadis-hadis yang tentunya fokus ke bagaimana kalau ada perkara yang tidak dipahami kita langsung. Wa an Ummi Kulsumin binti Uqbah bin Abi Mu'aitin radhiyallahu anha qalat, dan dari Ummu Kulsum binti Uqbah bin Abi Mu'aid radhiyallahu anha qalat, ia berkata, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal kadzabu, tidak termasuk pendusta. Jadi tidak dikategorikan sebagai pendusta, alladzi yuslihu bainan nasi, yaitu orang yang mendamaikan antara manusia. Apa yang tidak termasuk pendustanya gini, fayanmi khairon au yaqulu khairon muttafaq alaih. Ia menyampaikan berita yang baik atau mengatakan sesuatu yang baik. Jadi si A baik, kasih B baik anu keur bersatoru teh gitu, lain di komporan. bohong tanya untuk mendamaikan. Kemarin cenah pernah ke jeung si B kasih A teh naroskeun salah, nah gitu aja. Kasih B oge gitu kan, orang kan egonya nu patunggu-tunggu ya, biasanya patunggu-tunggu. Akhirnya oh gitu. Nah itu ya. Lain tuh si A jak gelut. Harusnya kan ini. Jadi berbuat islah mendamaikan ya, dengan berbohong gitu ya. Tapi laisal kan tidak ditilai suatu berdusta. Wa fi riwayati Muslimin ziyadatun, dalam riwayat Muslim ada tambahan qolat. Siapa yang berkata? Itu Ummu Kulsum. Walam asma'hu, dan aku tidak mendengar ya, yurohisu pisaiin. Maksudnya rohisu adalah Rasulullah membolehkan dalam sesuatu mimma yaquluhu nasu, maksudnya membolehkan berdosa ya, sesuatu mimma yaquluhu nasu, dusta yang diucapkan oleh manusia, illa pisalasin, kecuali dalam 3 perkara, 3 hal. Takni yaitu al-harba, perang. Ya perang mah menang atuh. Nah, bohongnya perang jujurnya membiarkan tipuan ya. Al-harbu khud'atun. Perang itu adalah tipuan. Ya komandan jujur ke musuhnya. Ku abdi engke bade diserang ka dieu, tapi bakal ditukang. Ade. Jujur. Nah, kudu gak bohong strategi itu ya. Wal islaha bainan nasi, mendamaikan antara manusia. Wa hadisar rajuli imro'atahu wa hadisal mar'ati jaujaha. Nah ini nih ucapan istri, wa hadisar rajuli ucapan suami, imro'atahu kepada istrinya. Seperti naon? Nah, ini kan batasannya apa gitu ya. Dan ucapan perempuan istri kepada suaminya. Di dalam syarah gini, fi ihbarir rajuli imra'atahu
bi annahu yuhibbuha. Nah, mujiwe cantik, paling cantik sedunia, maknya paling cantik itu maksudnya mah. Jadi berbohong seorang istri kepada suaminya atau suami berbohong dalam arti pujian-pujian yang membuat bahagia, lain bohong selingkuh bagus tadi. Karena ya tong diperpanjang ya. Ya. Nah, di sini tong diperalat kada ya pakai dalil ya. Bahaya. Nah, di sini dananya seperti itu ya. Di sarannya fi ihbari rajuli imra'atahu bi annahu yuhibbuha wa hiya kadzalika. Begitupun si perempuan berkata hafalan hate mah kebayang mulai misalnya sih gitu. Nah, itu hadis yang kedua ya. Di sini di keseluruhannya baru kita 249 hadis ke. Di sana berapa? Oh, beda dikit ya. 55. Jadi nanti ada kayak wapi riwayatin seperti itu di nomoran. Jadi tidak ada tambahan sebenarnya, cuman ada yang dikasih nomor, ada tidak, misalkan disebut tadi. Wapi riwayatin misalkan, atau ada hadis satu tema, ada jadi dua, ada yang satu. Ya, baik. Wa an Aisyata, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauta husumin. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara pertengkaran bil babi di arah pintu. Wah, jadi pas kayak di imah berarti jual imahnya. Aliyatan aswatuhuma, yang suaranya tinggi, keras. Orang yang bertengkar itu terdengar keras dan upasya pasti keras suaranya. Bahwa upasya lembut, repot. Mana siapa ini? Nggak bisa gitu. Ya, upasya banyak centang tariknya, bahkan 4 tarik ya, insyaallah. Wa idza ahaduhuma yastaudiul akhara wa yastarfiquhu fi syai'in. Tiba-tiba salah seorang dari keduanya itu meminta kepadanya agar sebagian hutangnya dihapuskan, sekian aman lagi hutang guys. Ya. Pas lagi hutang hese kerja apa tolong pas itu. Ya, kayak gitunya nuna boga hutang tapi ngalawan kita gitu. Tiba jauh. Ya, dan meminta belas kasihan. Jadi kedengaran salah seorangnya menagih hutang, cing atulah tarik bayar saya hutang. Sebel kali. Wa huwa yaqulu wallahi la alu. Anu dipinta apa supaya utangnya diringankan ya. Berarti yang aya non piutang ya, berpiutang maksudnya. Anu ngahutangkeun nomere injem. Demi Allah, perbuatan itu tidak akan saya lakukan. Ya. Wah gitu ya. Pacatan. Faharaja alaihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi boleh masuk aja. Tentunya apa diceritakan salam dulu, tidak dulu kan langsung aja diceritakannya ijaz ringkasnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk. Ya. Pakola kemudian berkata, ainal muta'ali alallahi la yaf'alul ma'rufa. Rasulullah kemudian
Jadi keluar menemui ya keduanya. Pak Horoja kan keluar ya, bukan masuk ya. Nah, di luar. Jadi Rasul di dalam rumah, ya, kemudian Rasul keluar. Kemudian Rasul berkata, siapa yang tadi bersumpah atas Allah untuk tidak melakukan kebaikan. Kan itu ya. Faqala ana ya Rasulullah. Ada seorang berjawab, saya ya Rasulullah. Falahu ayyudzalika ahabba. Apa saja? Tetapi baginya orang yang berhutang tadi mana saja yang ia sukai, gitu ya. Mana saja yang ia sukai, maksudnya pemotongan sebagian hutangnya dikabulkan dengan sebab syafaat Rasulullah SAW. Jadi yastaudi itu minta dia ditangguhkan atau dihapus. Dilunaskan. Ya. Di sini dalam hadisnya, fikul hadisnya istihbabur ribki bil gorimil siri, di istihbab itu lebih baik gitu, dicintai lebih baik ya, mustahab, ramah, mufakat, bertolerir bagi yang kepada yang punya utang, gurim yang kesulitan. Jadi Rasul kan melihat yang punya utang kesulitan. Ya, gurim. Wal ihsana ilaihi, dan berbuat baik kepadanya bi'indorihi, untuk menangguhkannya, awil wad'i alhu, atau dihapus, dilunaskin. Dan istilah kali lagi ya sewa ya lunaskin saya kata pada ribu kadang gitunya gimana rezeki mah la yajuzul halafu ya, ala tarkil khoya, tidak boleh bersumpah dalam meninggalkan kebaikan. Mal ingin kehadian bagaimana mal ya. Nah itu maksudnya mual demi Allah mual. As-sayul di sini paman paala dzalika, barang siapa yang berbuat demikian fal yukaffir an yaminihi, dia harus kifarat atas sumpahnya. Kifarat sumpah ada di dalam Quran ya, kifarat sumpah ya. Wa yatil ladzi huwa khairun, dan dia mendatangkan yang lebih baik. As-sa'yu lil islahi bainal husum, berusaha untuk mengislahkan, mendamaikan antara yang bertengkar. Itu kurbatan ilallahi azza wa jalla. Sebagai halnya sebagai karena mendekatkan diri pada Allah. Istihbabus sobhi. Nah, istihbab lebih dicintai, lebih bagus, istihbab mustahab ya. As-sobhi memaafkan. Amma yajri bainal mutakhasimaini. Ya, apa yang terjadi antara dua orang yang bertengkar. Ya. Millagati wa rab'is sawt. Wah, yang tadi keras suara ya. Bertengkar ya, dan keras suara. Nah, indal qodi, di sisi qodi, Rasul pada waktu itu bertindak sebagai qodi juga ya, hakim ya, bisa memutuskan ku Rasulnya ya, secara tadi non diringankan ya, jadi qodi bisa memutuskan. Bisa saja, tapi harus melihat situasi kondisi yang punya utang gitu ya. Jadi makanya jawaju tolabil madin minadain al indoro awil wada, boleh ya si yang punya utang
kepada yang berpiutang minta untuk ditangguhkan atau dihapus. Asalnya nanti ini berapa? Nanti sarantos bahasa urang mah. Itu surat apa Al-Baqarah ayat berapa tuh? 275 ya. Tentang utang teh yang paling panjang. Ya, itu dibahas di sana. Tentang bagaimana boleh meringankan gitu ya. Nah, hadis terakhir ya dalam pembahasan ini tapi panjang juga ya. Hadis terakhir panjang. Oke. Wa an Abil Abbasi Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dari Abi Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balaghahu, menerima berita, telah sampai kepadanya, itu sampai berita, ana bani Amr ibn Aufin bainahum sarrun, bahwa antara sesama keturunan Amr bin Auf itu terjadi suatu yang tidak baik. Berselisih ya. Biasanya kan berselisih wajib dulu ya. Urusan warisan terutama. Fahoroja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, yuslihu bainahum fi unasin mahu. Apa? Rasulullah keluar menemui mereka untuk mendampaikan orang-orang itu, dan beliau disertai beberapa orang sahabatnya. Fi unasin mahu itu dibarengan. Pahu bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti jadi hukum salat ya. Nah, ini berjamaah makmum ya. Maka Rasulullah SAW tertahan ya. Rasulullah SAW tertahan. Maksudnya ditahan oleh orang-orang yang didatanginya. Ditahan kayak can tamatnya harus mikirnya. Terus saya karena susah didamaikan atau mungkin bersek tiba datang waktu sholat, Rasul masih belum ke masjid. Ya, ada maikin. Waja'a Bilalun ila Abi Bakrin radhiyallahu anhuma. Ya, maka Bilal datang kepada Abu Bakar, kan Bilal itu muadzin. Ya. Punya tanggung jawab, waktunya sholat, tapi belum ada imam. Ya, belum ada imam. Nah, maka Bilal datang kepada siapa? Kepada Bakar. Faqala, kemudian berkata, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad hubisa, telah tertahan. Wahanatis sholatu, sedangkan waktu sholat telah tiba. Pahalaka anta umman nasa, bolehkah kamu menjadi imam orang-orang? Ya. Nah, ini kalau tidak salah dalam keterangannya waktu sholat asar, benar nih. Hanati sholat dahola waktuha wahya sholatul asri. Di sini ada penjelasan. Ya. Waktu sholat, ya. Hanat sholat yaitu waktu sholat asar. Nah, qala na'am in syi'ta.
Abu Bakar menjawab, baiklah jika engkau menghendaki demikian. Nah, terus apa? Fa'aqoma Bilalun as-salata. Kemudian Bilal membaca komat ya. Artinya adan udah gitunya tuh cerita. Itu adan lain itu diringkas saja ceritanya. Tuh diterangkan sebenarnya bisa lihat di riwayat lain. Nah, setelah adan beres, Rasul belum datang gitu ya. Maka datang kepada Abu Bakar. Maka Abu Bakar siap ya, wa taqaddama Abu Bakrin. Abu Bakar ke depan jadi imam. Fakabbaro wa kabbaro nasu. Beliau takbir dan orang-orang ikut takbir. Waja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi sholat, Rasul datang yamsi bisupupi. Ya, datang berjalan di barisan. Jadi boleh tuh dari belakang, boleh ketemu. Atau gimana nantinya gambarannya. Tapi kalau dengan lapan ini ya tadi itu yamsi bisupup hatta qoma bisopi. Nah, sehingga beliau berdiri di sab ya, berdirilah beliau di suatu barisan. Apakah di barisan awal atau gimana, yang jelas Rasul masuk di sab ya. Ya, tidak di belakang sendirian. Jadi yamsi bis supub hatta qoma bis sopi. Nah, masuk di sop. Diulang diterjemah jadi sab ya. Sabnya bahasa Indonesia sop. Nah, jadi naon jadi sop jadi sop teh barisan atau ya sayur sop. Pak su fit tasbih. Nah, orang-orang mulai tepuk tangan. Iya. Jadi belum tahu. Nah, tidak subhanallah, artinya belum ada pengajaran tentang. Nah, di sini nanti dikasih tahu ya. Jadi cara pengajaran itu tidak dikasih tahu, tapi ada kesalahan dulu, keduluan baru oleh Rasul diajarkan ya, kasih tahu. Itu lebih mengena sebenarnya. Nah, terus wakana Abu Bakrin radhiyallahu anhu, dan Abu Bakar layal tapi itu pisolatihi, tidak menoleh keprok untuk ya. Nah, kita sih. Jong-jongnya gitulah ya. Jong-jongnya salat imaman ya. Palama apa nih? Palama aksarona sutasbiko iltapataro. Bukilila semakin lama semakin banyak. Hebat ini mereka, respect pada Rasul juga ya. Wah, ya Rasul lebih buat jadi imam itu ya Rasul. Enak pada orang sahabat. Nah, terus Pak Idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pak Asaro ilaihi Rasulullah. Rasul mengisyaratkan kepada siapa? Kepada Abu Bakar. Isyarat untuk apa? Untuk tetap. Jadi kan menoleh ke belakang. Lihat Pak Idza Rasulullah, oh kata lihat ada Rasul bagaimana. Tadi kan keprok, menoleh ke belakang. Pak Idza Rasul kelihat, oh ayah Rasul gitu ya. Tapi Rasul memberikan isyarat Abu Bakar menurut
terus teruskan ya. Jadi boleh gitu aja isyarat aja. Nah, Parapa'a Abu Bakrin radhiyallahu anhu yadahu fahamidallaha. Akhirnya bisa ya. Tetapi Abu Bakar setelah mengangkat tangannya untuk beritidal lalu bertahmid kepada Allah. Jadi Abu Bakar ya tadi wa roja'al kohkoro wa ro'ahu hatta qoma fisob. Jadi ketika Rasul isyarat tetapi Abu Bakar tetap mundur, jadi kembali ke belakang perlahan-lahan sampai berada di belakang ya saf ya, berdiri di jajaran saf. Terseli suntrung tapi ranya. Ya. Nah, lihat nih fikih ini bisa jadi fikih ya. Jadi masa makmum bisa jadi imam tuh. Pada yang nanya cara makmum jadi ini Rasul kaburangan we. Pak taqaddama Rasulullah. Kemudian Rasul ke depan, Abu Bakar tetap mundur ya. Taqaddama Rasulullah pas sholat linasi. Kemudian Rasul menjadi imam ya. Jadi imam. Terus palama parogo, maka setelah selesai sholat akbala ala nasi. Rasul menghadap ya. Menghadap kepada para sahabat. Faqala bersabda ayuhan nasu, wahai saudara-saudara, malakum hina naba'akum sayun fis sholati. Apa terjemahnya? Kenapa kalian bertemu ketika terjadi sesuatu di dalam sholat kalian? Itu terjemahnya panjangnya. Malakum hina naba'akum sayun fis sholati ahadtum fis tasbiki. Kali tidinya ya. Kenapa kalian ya ketika suatu dalam sholat lalu engkau semua bertepuk tangan? Mengapa ketika terjadi sesuatu dalam sholat, mengapa kalian bertepuk tangan aja? Inama tasbiku lin nisa'i. Sesungguhnya tepuk tangan itu untuk perempuan. Manna bahu sayun fi sholatihi. Barang siapa yang terjadi sesuatu dalam sholatnya, ya. Falyakul subhanallah. Ucapkanlah subhanallah. Tadi ngabejaan awatosannya. Fa'inahu la yasma'uhu ahadun hina yaqulu subhanallah illal iltafata. Nah, waktu itu Abu Bakar tidak ada yang mendengar, atau siapa ya? Rasul tidak mendengar seorang pun yang mengucapkan subhanallah. Kalau ada yang mengucapkan subhanallah pasti Abu Bakar menoleh. Ya Abu Bakrin. Nah, kemudian Rasul berkata kepada Abu Bakar, ma mana'aka antusolli bin nasi. Apa yang menghalangi kamu untuk menjadi imam manusia? Hina asartu ilaika. Ketika aku mengisyaratkan. Jadi supaya tetap kan sebenarnya. Ya. Jadi jadi imam mundur jadi makmum. Yang jadi makmum maju jadi imam. Ya. Apa yang melarang kamu, menghalangi kamu? Mundur, cepat mundur. Para Rasul hina asartu ilaika. Anu isyaratkan supaya tetap ini
ketawaduan ya. Faqala Abu Bakrin. Maka Abu Bakar berkata menjawab, makana yang bagi libni Abi Kuhafah. Tepantas telayak untuk anak Abi Kuhafah an yusolli bin nasi jadi imam baina yadai Rasulillah di depan Rasulullah. Waduh. Ya. Yo kaharup ya aya di tukang aya usad aya dewan hisbah sebenarnya. Ya harus ada kesopanan gitu ya. Waduh. Persilahkan. Apalagi ke masjid yang lain kan harus kalau mau jadi imam harus dipersilahkan oleh qayyim masjid. Gitu ya. Yang jadi pokoknya Salat asar nih. Awal ini. Salat asar kan teu dijaharkeun. Ada pernah Rasul berdua dalam riwayat lain Rasul pernah tertinggal berdua. Ada dan Rasul menambah yang kurang. Parokakna fikih kita berdua kami menambah nu disebut kami teh bareng atau masing-masing. Nah, gitu. Jadi nanti kalau masing-masing ada ungkapan budanan. Dalam riwayat lain kan yang kisah sholat setelah Id ya. Jadi ada penegas kalau masing-masing mau pas sholayna budanan masing-masing. Ini mah tidak disebutkan masing-masing. Maka yang mantuknya ketika ucapan kami pasti bersama-sama. Jadi Rasul pernah kesiangan. Ini kasus juga bukan satu saja. Ini kan waktu Rasul sehat kan beda. Nanti di akhir Rasul sakit. Abu Bakar jadi juga di depan jadi imam mundur. Rasul ke depan juga Abu Bakar jadi makmum lagi. Nah bisa gitu. Ya. Jadi bukan satu kasus saja ya. Yang Abu Bakar bahkan ini mah disuruh oleh Rasul. Siap ketika sakit kata Rasul Abu Bakar saja yang jadi imam. Nah tetap aja Abu Bakar gak berani pergi ada Rasul mundur. Ya. Nah gitu. Iya dalam hadis diteraskan Abu Bakar ke Nabi, para sahabat ke Abu Bakar itu bakal bisa gitu tanya staf. Ya. Ya seperti itu. Jadi pakai dalil itu disebutkan apa di orang Mas'ud Bilalna anu muroki apa nu narikeunnya backing vokal pada bahaya speaker atau kalau pakai kandenge ka tukang kan dulu kan enggak kedengar ratus borosap gitu ya maka ada yang berteriak gitu ngabeja masih 3 meter bener ukur 3 meter atau ukur musola kudu aya nu narikeun suara aja backing vokal. Ya, jadi memang memahami hadis itu ya tekstual, kontekstual. Ya. Baik, ikhwati iman rahimakumullah itu kajian pada hari ini ya. Karena meneruskan yang kemarin tidak banyak ya. Karena hadisnya sudah selesai dalam babul islah benanas. Jadi mendamaikan antara manusia. Dan insya Allah selanjutnya kita akan mengkaji bab ke-32 ya. Bab ke-32 yaitu tentang
Ini babu padli doa patil muslimina atau doa patil muslimin wal fuqara'i al-homilin. Ieu mah ngabeberah ya. Bab keutamaan kaum muslimin yang lemah. Ya. Jadi tong jadi hati tong jadi tapi harina tong jadi alasan lemah. Ieu mah ngabeberah. Tong jadi kedul gitu. Karena ada hadis yang lain kan yang ya, ada hadis yang lain yang menerangkan tentang al-mu'minul qawiyu mu'min yang kuat. Nah, insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan bahas bab yang ke-32 ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan, sehat walafiat dan bisa menuntaskan masih entah berapa tahun lagi ya. 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 Sebetulnya kalau dihitung bab dan dihitung tahun mah ini kan 370 lebih ya. 370 lamun per hari oge geus satahunan. Per hari ya sambil sekali. Setahun 52 dan cocok cengku liburnya sambil 40 hari misalkan taruh sambil 1 tahun 40 udah hitung-hitung gitu. Ya kita jalani saja ya. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.